Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasanah Piliang dengan NIM 210107017 kelas 2 di 3 potensi. Baiklah di materi di video kali ini saya akan membahas tentang operational trading. Topik pembahasan saya kali ini itu yang pertama pengertian kredit, yang kedua tujuan dan fungsi kredit, yang ketiga unsur dan jenis kredit, yang keempat prinsip pemberian dan aspek penilaian kredit, yang kelima prosedur pemberian kredit, yang keenam kredit macet, penyebab kredit macet dan penyelesaiannya. Topik yang pertama itu pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya itu tujuan dan fungsi kredit. Adapun tujuan kredit itu yang pertama yaitu membantu nasabah, yang kedua mencari keuntungan, dan yang ketiga membantu pemerintah. Fungsi yang selanjutnya itu fungsi kredit. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu. Adapun fungsi utama dalam pemberian suatu kredit sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan dana dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana dari daerah lainnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat kembali. Selanjutnya itu unsur dan jenis-jenis kredit. Adapun unsur-unsur di dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun eksternal. Yang kedua yaitu kesepakatan, yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah, atau panjang. Yang keempat yaitu risiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar pula risikonya. Demikian pula sebaliknya. Yang kelima, balas jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga. Selanjutnya, jenis-jenis kredit. Yang pertama itu, yang pertama yaitu dilihat dari tujuan penggunaannya. Yang pertama, kredit investasi. Yaitu kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Yang kedua, kredit modal kerja. Biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Selanjutnya dilihat dari segi tujuan kredit. Yang pertama itu kredit konsumtif, biasanya diberikan secara pribadi. Kredit ini biasanya dipakai untuk membeli rumah atau merenovasi rumah dan untuk membeli mobil. Yang kedua, kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
Biasanya dipakai untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang. Yang ketiga, kredit perdagangan. Digunakan untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang atau barang dagang tersebut. Selanjutnya itu eh, di- dilihat dari segi jangka waktu. Yang pertama itu ada kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua, jangka menengah, berkisaran antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. Yang ketiga, jangka panjang. Eh, jangka panjang, jangka kredit panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya dipakai untuk kredit perumahan. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi jaminan. Yang pertama, kredit dengan jaminan. Yang kedua, yaitu kredit dengan jaminan merupakan kredit yang akan diberikan dengan suatu jaminan. Yang kedua, kredit tanpa jaminan. Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan pihak lain. Selanjutnya itu dilihat dari segi sektor usaha. Yang pertama itu ada kredit pertanian, yang kedua peternakan, yang ketiga industri, yang keempat pendidikan, kelima profesi, dan yang keenam perumahan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pemberian kredit. Eh, Pemberian kredit kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu yang pertama, karakter, yaitu sifat dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua, kapital, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba. Yang ketiga, capacity, yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang dibiayai oleh bank. Yang selanjutnya, kolateral, yaitu merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, condition, yaitu untuk menilai kondisi ekonomi sekarang dan yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Sedangkan sedangkan pemberian kredit pada nasabah harus memiliki prinsip yang dikenal dengan prinsip 7P. Yang pertama itu personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari. Yang kedua itu party, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Yang ketiga, purpose, yaitu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Selanjutnya, prospek, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Yang selanjutnya, payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Selanjutnya, profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Selanjutnya, protection, bertujuan untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi. Selanjutnya itu aspek penilaian kredit. Pertama itu ada aspek yuridis atau hukum, yaitu ini yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang memiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Yang kedua itu ada aspek pemasaran. Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, prospeknya bagaimana. Yang ketiga itu aspek keuangan. Yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.
Selanjutnya aspek teknis atau operasi. Aspek ini membahas masa yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout, ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. Selanjutnya aspek manajemen. Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya, pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya. Selanjutnya itu prosedur pemberian kredit. Yang secara umum menurut Kasmir, yang pertama itu pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Yang kedua, penyelidikan berkas peminjaman. Tujuannya untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Selanjutnya itu wawancara pertama, yaitu penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan pihak bank yang inginkan. Wawancara itu juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah sebenarnya. Yang keempat, on the spot, yaitu kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Setelah itu masuk ke wawancara kedua. Kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan respon di lapangan. Yang keenam itu keputusan kredit, yaitu menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Yang selanjutnya penandatanganan akad kredit. Kegiatan lanjutannya dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. Selanjutnya realisasi kredit. Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir penyaluran dana. Materi selanjutnya itu penyebab kredit macet. Yang pertama itu dari pihak bank sendiri. Dalam melakukan analisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur. Sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Yang kedua itu dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Yang kedua itu ada unsur ketidaksengajaan. Dalam hal ini, debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Selanjutnya penyelesaian kredit macet. Yang pertama itu ada rescheduling. Bagian itu yaitu perpanjangan jangka waktu kredit, yang kedua perpanjangan jangka waktu angsuran. Yang kedua reconditioning, itu yang pertama itu kapitalisasi bunga dijadikan utang. Yang kedua penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Yang ketiga penurunan suku bunga. Yang keempat pembebasan bunga. Selanjutnya restructuring, dan yang terakhir penyitaan jaminan. Sekian materi saya pada video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.